kita semua merasakan indahnya perdamaian hari ini. Namun, tahukah kalian? Di balik ketenangan ini tersimpan deretan peristiwa kelam yang tak boleh dilupakan selamanya. Mari kita menoleh ke belakang, agar kita paham betul mengapa Aceh bisa damai seperti sekarang, dan agar sejarah ini tidak terhapus begitu saja. Asal mula, janji yang terinjak. Konflik tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari ketidakadilan yang berlarut-larut. 1945. Setelah kemerdekaan, Aceh dijanjikan status istimewa, bebas mengatur pemerintahan dan menjalankan syariat Islam sesuai keinginan rakyat. 1950, janji itu dibatalkan secara paksa, Aceh dilebur menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan mendalam melanda seluruh lapisan masyarakat. 1953, timbul perlawanan dipimpin Teungku Daud Beureweh, menuntut hak yang telah diingkari. 1957. Diberi sebutan, daerah istimewa, namun hak mengelola kekayaan dan pemerintahan tetap dipegang penuh oleh pemerintah pusat. 1970-an, ditemukan kekayaan alam yang sangat melimpah, gas alam, minyak bumi, emas, hutan, hasil laut, dan kopi berkualitas dunia. Namun lebih dari 75-85 hasilnya dibawa keluar daerah, sementara rakyat Aceh hidup dalam keterbatasan. 4 Desember 1976, ketidakadilan ini melahirkan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Dipimpin Hasan Ditiro, dengan keyakinan bahwa Aceh diperlakukan layaknya tanah jajahan. Masa daerah operasi militer, DOM. Ditetapkan, 19 Juni 1989. Atas perintah, Presiden Soeharto. Berakhir, 7 Agustus 1998. Selama hampir 1 dekade, Aceh tertutup rapat dari dunia luar. Seluruh wilayah dikendalikan penuh oleh militer. Pergerakan warga dibatasi ketat, kebebasan berbicara dan pers dibungkam. Banyak peristiwa menyedihkan terjadi. Penangkapan sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa, pembakaran rumah, dan penderitaan yang dialami masyarakat sipil. Rakyat hidup dalam ketakutan setiap hari. Masa darurat militer. Ditetapkan, 19 Mei 2003 melalui Kepres nomor 28 tahun 2003. Atas perintah, Presiden Megawati Soekarno Putri. Latar belakang, upaya perdamaian gagal, sehingga status keamanan dinaikkan menjadi darurat militer. Berikut peristiwa-peristiwa yang menjadi kenangan pahit. Tragedi Jambo Keupok 17 Mei 2003. 2 hari sebelum penetapan resmi, 16 warga sipil menjadi korban. Keluarga menuntut keadilan, berkas lengkap sudah ada, namun tidak pernah diajukan ke pengadilan. Satu-satunya ganti rugi yang diterima hanya 3 juta rupiah per orang. Apakah cukup membayar nyawa, harta, dan masa depan anak-anak yatim? Hingga kini keadilan belum tiba. Peristiwa Cekrut dan Alwe Gandai, Juni 2003, terjadi pertempuran hebat. Di sini gugur Dr. Fauziah Biren, dokter yang sedang mengandung, saat berusaha menolong korban. Namanya dihormati, namun tidak ada pertanggungjawaban hukum hingga hari ini. Peristiwa lainnya, di berbagai wilayah, banyak warga ditangkap tanpa alasan, sekolah dijadikan pos militer, dan ratusan orang hilang tanpa jejak. Lebih dari 1.300 warga sipil tercatat menjadi korban, dan hampir semuanya tidak mendapatkan keadilan. Perubahan menjadi darurat sipil. Ditetapkan, 18 Mei 2004. Atas perintah, Presiden Megawati Soekarno Putri. Status diturunkan karena situasi dianggap mulai terkendali, namun pengawasan tetap ketat. Konflik masih berlanjut hingga datangnya tsunami 26 Desember 2004 yang membuka pintu menuju perundingan damai. Perjanjian Helsinki. Ditandatangani, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Pihak. Pemerintah Indonesia diwakili Hamid Awaludin, GAM diwakili Malik Mahmud, dimediasi Marty Ahtisaari. Isi, GAM mencabut tuntutan kemerdekaan, sebagai ganti Aceh mendapat otonomi khusus dan hak mengelola 70% kekayaan alamnya.